Halo Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada Pak Hari yang memberi saya kesempatan untuk bercerita mengenai self-improvement program yang pernah saya alami dan pernah saya amati selama beberapa saat. Bapak Ibu, satu hal yang masih saya ingat jelas setelah saya mengikuti self-improvement program bertahun-tahun kemudian, yaitu bahwa relasi itu memiliki kekuatan yang sangat besar untuk kesejahteraan seseorang, bahkan sampai dengan kesuksesan seseorang. Uh, dan hal itu akan Bapak Ibu pahami lebih dalam melalui program SIP ini, dan Bapak Ibu akan dilatih bukan hanya sekedar tahu tentang hukum-hukum yang ada dalam kehidupan relasi, tetapi bagaimana menggunakan, bagaimana menerapkan semua hukum-hukum itu, dan pada akhirnya bisa sangat menolong Bapak Ibu dalam berbagai bidang, baik itu pekerjaan, rumah tangga, ataupun pertemanan. Jadi itu adalah hal yang sampai saat ini masih sangat saya ingat. Dan masih banyak hal lain yang ternyata pada akhirnya sangat membantu saya dalam melakukan banyak hal, ya baik di bidang pekerjaan maupun di bidang yang lainnya, hanya berkaitan dengan relasi. Kemudian berkaitan dengan public speaking yang nanti juga Bapak Ibu akan uh, dilatih dalam proses self-improvement program ini. Bapak Ibu akan memiliki kemampuan public speaking di atas rata-rata. Yang artinya Bapak Ibu bukan hanya sekedar menyampaikan materi ketika nanti melakukan public speaking, tetapi menyampaikan atau menularkan emosi Bapak Ibu. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat powerful ketika melakukan public speaking. Nah, uh, di samping hal-hal yang sangat membekas melalui program SIP, saya juga mengamati program ini selama beberapa saat. Saya sebagai psikolog, saya melihat program ini memiliki efek healing. Dalam artian punya efek terapi untuk semua pesertanya. Ya, efek terapi ini bukan hanya di satu sisi saja, tetapi ada di banyak sisi. Ya, misalnya yang saya perhatikan berkaitan dengan ketika seseorang menjalani terapi, seringkali salah satu yang diharapkan adalah bagaimana seorang bisa melepaskan emosi negatifnya, begitu ya. Di program SIP ini, Bapak Ibu akan menemui, Bapak Ibu bisa melepaskan emosi negatif, dan itu penting ya. Kenapa sih orang melakukan konseling? Salah satunya adalah dengan atau untuk mendapatkan proses katarsis ya. Proses katarsis adalah pelepasan. Dan dalam program ini, Bapak Ibu akan melakukan proses pelepasan emosi negatif itu. Yang artinya ini bisa menjadi satu terapi yang membuat seorang rilis dari emosi negatif yang selama ini dipendam. Kalau kita melihat dari sisi emosi, artinya kita berbicara tentang alam bawah sadar, dan artinya ada proses pembersihan juga di area alam bawah sadar Bapak Ibu. Proses pembersihan ini menjadi penting karena semua orang butuh untuk melakukan proses pembersihan. Meskipun proses pembersihan ini tidak bisa sekali terus kemudian untuk semuanya, tapi paling tidak dalam proses SIP ini, Bapak Ibu punya kesempatan untuk melepaskan sesuatu yang sifatnya negatif di alam bawah sadar Bapak Ibu. Kemudian berkaitan dengan
terapi yang sifatnya membanjiri seseorang dengan hal-hal yang mungkin selama ini ditakuti, ya. Contohnya adalah public speaking. Nanti Bapak Ibu akan lihat public speaking itu adalah suatu hal yang menakutkan bagi banyak orang, dan kemudian Bapak Ibu dilatih langsung. Dan ternyata ini adalah proses terapi, ya. Terapi bagaimana seorang mengatasi ketakutannya. Itu dengan dibanjiri stimulus, dan pada akhirnya orang tersebut bisa terbebas dari ketakutan tersebut. Kemudian terapi yang berkaitan dengan keterbukaan diri atau self-disclosure. Itu juga nanti Bapak Ibu akan dapatkan di pelatihan self-improvement program ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya banyak sekali aspek psikologis yang disentuh melalui program SIP ini. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti program ini dengan sepenuh hati, dan kemudian menjalankan semua hal yang perlu dilakukan dalam proses pelatihan self-improvement program ini, maka Bapak Ibu akan mendapatkan perubahan yang secara internal dan melekat. Jadi bukan hanya 1-2 hari atau 1-2 minggu, tetapi ini sifatnya bisa melekat karena proses terapi ini terjadi selama program SIP ini. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut saya Bapak Ibu perlu untuk mengikuti program ini, mengingat bahwa sekarang semakin banyak kita mendapatkan stimulus-stimulus negatif dari media sosial dan media yang lainnya, yang artinya kita harus memaintain sisi internal melalui program-program yang ada atau yang dilakukan oleh SIP ini. Sekian dari saya, semoga bisa memberikan gambaran dan bisa memberikan nilai tambah bagi pertimbangan Bapak Ibu untuk mengikuti program SIP ini. Sampai bertemu, terima kasih.